Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga tarawih dan puasanya istiqomah. Semoga tadarusnya tidak lelah. Semoga semakin semangat beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mas Afifuddin dan juga saya, Sinta Dewi, yang akan membahas mengenai peradaban dinasti Mamluk di Mesir. Sebelum dimulai, silakan teman-teman menyiapkan catatan dan mempersiapkan apa yang perlu dilakukan. Selamat menyimak. Berikut adalah bagan mengenai dinasti Mamluk. Asal-usul dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah muncul di Mesir. Dan Mesir saat itu adalah wilayah Islam yang selamat dari serbuan bangsa Mongol, baik yang dipimpin oleh Hulagu Khan maupun Timur Leng. Dikenal dengan nama Mamluk karena dinasti tersebut didirikan oleh para budak. Keterlibatan kaum Mamluk sendiri dalam pemerintahan di Mesir dimulai dari masa Sultan Malik As-Salih, salah seorang sultan yang meninggal pada tahun 647 Hijriah dalam Perang Salib ke-7 melawan Raja Lucius IX dari Perancis. Untuk menjaga stabilitas pasukan, istrinya yang bernama Sajarudur merahasiakan kematiannya. Sedangkan putra mahkota beliau yang bernama Turansyah berada di Mesopotamia, Syria, dipanggil pulang dan naik tahta menggantikan ayahnya. Namun sayangnya, Turansyah tidak disukai oleh kaum Mamluk, terutama oleh ibu tirinya sendiri yang bernama Sajarudur. Sajarudur pun akhirnya bersekongkol dengan pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Abyak, memberontak terhadap Turansyah. Persekongkolan tersebut menghasilkan buah karena mereka berhasil membunuh Turansyah. Untuk menghindari adanya kekosongan kekuasaan, Sajarudur pun mengambil alih tahta dan dirinya menjadi sultanah pertama, menggelari dirinya sendiri dengan sebutan Al-Mutaksimah As-Salihah, ibunda dari Khalil, ratu kaum muslimin dan penjaga dunia serta agama. Namun kekuasaan sultanah sendiri tidak berlangsung lama karena banyak dari kalangan Syria menentang terhadap sultanah karena mereka meyakini bahwa pemimpin yang sah adalah laki-laki. Khalifah Abbasiyah sebagai penguasa pemimpin tertinggi umat Islam memberi teguran kepada Sajarudur. Tanpa menantang dan tanpa melawan, Sajarudur pun akhirnya meletakkan kekuasaan dan digantikan oleh Izzuddin Abyak. Kaum Mamluk dan Abyak belum yakin dengan keabsahan kepemimpinannya karena masih ada keturunan dinasti Ayyubi yang masih hidup yang bernama Ashraf Musa yang berusia 10 tahun. Mereka mengakui kedaulatan Ashraf Musa namun tidak memberikan kekuasaan secara real. Setelah berlangsungnya waktu, akhirnya Abyak berhasil membunuh Ashraf Musa dan resmi memproklamasikan diri sebagai sultan dinasti Mamluk. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubi di Mesir, sehingga dinasti Mamluk mulai memerintah di sana. Pembagian dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk sendiri dibagi menjadi dinasti Mamluk Bahri dan Burji atau Budut. Di Mesir berdiri Kesultanan Mamluk Bahri. Para budak yang berasal dari suku Kipyak, Rusia Selatan berdarah campuran antara Mongol dan Turki. Dibeli oleh Sultan Malik As-Saleh. Ditempatkan di pulau kecil yang bernama Raudah di delta Sungai Nil. Oleh karena itu mereka dijuluki Mamluk Bahri atau Mamluk Laut. Di sana mereka dididik dan dilatih kemiliteran. Lama-kelamaan mereka dijadikan pengawal sultan. Karir mereka semakin naik, menjadi komandan pasukan kesultanan. Dengan posisi mereka yang semakin penting, kalangan Mamluk mulai memiliki peran yang sangat strategis. Akhirnya mereka diangkat menjadi amir dan mampu menggulingkan kekuasaan sultan. Sejak saat inilah disebut dengan periode
Mamluk Bahri. Kemudian, dinasti Mamluk Burji. Mamluk Burji atau dikenal dengan Mamluk Jaraksyah adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Kolawun yang ditempatkan di benteng bermenara tinggi atau Buruj. Oleh karena itu, dari kata ini mereka disebut Mamluk Buruj. Mereka pada awalnya didatangkan sebagai pengawal keluarga sultan, khususnya keturunan Sultan Kolawun. Selanjutnya mereka memperoleh kekuasaan besar seperti panglima perang dan pengawal setia dari Sultan Hajj. Karena Sultan Hajj yang masih kecil, akhirnya Barkuk, seorang di kalangan Mamluk yang sebagai pengawal setianya, selalu mendampingi beliau. Namun karena Sultan Hajj yang masih kecil, akhirnya Barkuk mengambil alih kekuasaan dan menjadi sultan yang sebenarnya pada tahun 791 Hijriyah. Sejak saat itu, Mamluk Burj menjadi pemegang kekuasaan dinasti Mamluk. Kemudian para sultan Mamluk yang berpengaruh. Yang pertama adalah Abyak. Izzuddin Abyak adalah seorang dari 3 tokoh Mamluk yang merintis dan membuka jalan berdirinya dinasti Mamluk. Kaum Mamluk berhasil merebut posisi dan mengatur strategi yang dimanfaatkan oleh Abyak sebagai tokoh yang kuat dan berpengaruh di kalangan Mamluk. Dengan demikian, Abyak menjadikan Sajarudur, janda dari Sultan Malik As-Soleh, sebagai istrinya dan merintis pemerintahan yang kuat pada dinasti awal Mamluk berdiri. Pemerintahan berlangsung pada tahun 648 Hijriyah sampai dengan 784 Hijriyah. Abyak diangkat sebagai sultan pertama dengan gelar Al-Malik Al-Mu'izz Din Abyak Az-Zagir At-Turkmani As-Solihi. Kalangan Mamluk juga sangat bangga terhadap Abyak dan Sajarudur karena mereka lah yang mengusulkan atas pembunuhan terhadap putra mahkota Turansyah dan juga Ashraf Musa. Hal ini menjadikan kesenangan yang luar biasa kepada kaum Mamluk karena kaum Mamluk menjadi perintis atas dinasti yang baru. Kemudian yang kedua adalah Qutus. Meninggalnya Sultan Abyak menyebabkan terjadinya pergolakan di kalangan para tokoh Mamluk. Masih ada 2 tokoh yang berpengaruh di kalangan Mamluk, yakni Qutus dan juga Baibars. Sejak saat itu, Qutus naik tahta, seorang tokoh Mamluk yang menjadi sahabatnya saat merintis kekuasaannya adalah Baibars. Qutus dan Baibars menjadi sahabat yang baik. Qutus mengangkat Baibars sebagai panglima perang. Pada saat itu muncul pasukan Mongol yang pernah menghancurkan Daulah Abbasiyah. Mereka bergerak dan ingin menghancurkan Mesir. Akhirnya Sultan Qutus dibantu dengan Baibars menghadangnya, melawannya, sehingga terjadi perang dahsyat di Ain Jalut, Mesir pada tahun 658 Hijriah. Dalam perang tersebut, pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Baibars berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Sejak saat itu, kalangan Mamluk bersemangat kembali dan sangat membanggakan pemimpin mereka yang bernama Qutus dan juga panglima mereka yang bernama Baibars. Hal ini menjadi prestasi terbesar yang pernah disumbangkan Qutus baik kaum umat Islam, kaum Mamluk. Tokoh yang selanjutnya adalah Baibars. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ruknuddin Baibars. Awalnya adalah seorang panglima perang yang perkasa yang pernah menjadi sahabat Qutus.
Baybars dipandang sebagai pembangun dinasti Mamluk yang sesungguhnya karena mampu menghalau pasukan Mongol di Mesir dan juga mampu mempropagandakan tentara salib sepanjang Laut Tengah, kaum Asain di pegunungan Syria. Sepeninggalan Kutus, Sultan Baybars lah yang menggantikan kepemimpinan dan menghidupkan mazhab Sunni sehingga memberantas aktivitas sekte Syiah sampai habis. Mazhab Sunni adalah mazhab terbesar umat Islam dan juga menempatkan 4 imam, yakni Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tradisi dari Baybars ini menempatkan imam 4 dilanjutkan hingga abad-abad setelah sepeninggalannya hingga sekarang. Kemudian Kolawun. Nama lengkapnya adalah Mansur Kolawun. Jika Sultan Baybars terkenal sebagai pembangun militer, maka Kolawun dikenal sebagai pembangun administrasi pemerintahan, membangun jaringan perdagangan internasional bagi Mesir. Oleh karena itu, Sultan Kolawun sangat dikenal pada masanya. Kemudian adalah Nasir. Sultan Nasir, nama lengkapnya adalah Nasir Muhammad bin Kolawun. Pernah memegang tampuk pemerintahan selama 3 kali karena pernah diturunkan sebanyak 2 kali dan naik tahta kembali pada tahun 693 Hijriah ketika masih berusia 9 tahun hingga dikudeta oleh Amir Zainuddin. Kekuasaannya diserahkan kepada Mansur Layin dan pada tahun 698 dia kembali diangkat sebagai sultan untuk yang kedua kalinya. Hanya saja pada tahun 707 Hijriah, dia digulingkan oleh panglima perangnya. Hingga tahun 708 Hijriah, dia kembali dapat merebut tahtanya kembali. Dia adalah seorang sultan yang bijaksana dan sangat dicintai rakyatnya, serta berkuasa cukup lama. Dia juga mampu mengalahkan tentara Tatar dalam pertempuran yang terjadi di dekat Damaskus. Itu juga menjadi salah satu prestasi yang gemilang dari Sultan Nasir. Yang terakhir adalah Barkuk. Nama lengkapnya adalah Sultan Malik Zahir Saifuddin Barkuk. Dia termasuk pemimpin yang masyhur karena salah satu prestasinya adalah dapat membentengi Mesir dari serbuan pasukan Timur Leng. Dengan demikian, dinasti Mamluk telah menjadi benteng yang tangguh dalam melindungi Mesir. Dan sudah kedua kali serbuan bangsa Mongol, Hulaguhan, juga Timur Leng. Jadi Barkuk sangat cerdas dalam menangani pemberontakan serta penyerangan dari bangsa Mongol. Kemudian materi selanjutnya adalah pemerintahan dinasti Mamluk yang akan di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk. Sebagai dinasti yang mempunyai pengaruh besar, dinasti Mamluk tidak hanya membangun kekuatan militernya, tetapi juga membangun peradaban yang dapat mengharumkan umat Islam, khususnya di daerah Mesir. Berikut ini adalah beberapa contoh sekilas hasil peradaban yang berhasil dibangun oleh dinasti Mamluk. Yang pertama, ada pada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Dalam bidang ekonomi ini, selain membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia, dinasti Mamluk juga membuka hubungan dagang dengan negara-negara mancanegara lainnya, bahkan dengan negeri-negeri Kristen Mediterania, meskipun terdapat kebijaksanaan pemerintah yang anti-Kristen, misalnya membuat perjanjian perdagangan dengan James.
Dengan jatuhnya Baghdad, Kairo menjadi jalur perdagangan. Sebagai contoh, adanya kerjasama dengan Charles dari Anjou, yaitu Raja Sisilia. Kairo menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Keteguhan Angkatan Laut Daulah Mamluk juga sangat membantu dalam pengembangan ekonominya. Pemerintah juga mengambil kebijakan pasar bebas kepada petaninya. Artinya, petani diberi kebebasan untuk memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Itu adalah kemajuan pada bidang ekonomi. Nah, yang kedua adalah kemajuan pada seni bangunannya. Daulah Mamluk juga banyak mengalami kemajuan di bidang seni bangunan. Banyak arsitek dibawa ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Latar belakang kemajuan pada bangunan-bangunan yang indah dan megah ini itu juga dilatar belakangi oleh perekonomian dinasti Mamluk yang sangat kuat. Banyak arsitek didatangkan ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah dan megah ini. Masjid-masjid dibangun dengan kubah-kubah dan menara-menara yang indah. Mozaik-mozaik yang indah pada lengkung-lengkung bangunannya. Karya seni dan kayu pada mimbar yang cukup rumit pembuatannya, yang kesemuanya itu menunjukkan perkembangan seni dan kerajinan pada saat itu. Pada masa Sultan Baybars, meskipun dia banyak disibukkan dengan beberapa peperangan, khususnya dalam menghadapi pasukan salib Eropa, dia masih sempat membangun monumen-monumen penting berupa masjid. Ciri khas peradaban fisiknya adalah berupa kompleks yang terdiri dari masjid, madrasah, dan pemakaman. Ada beberapa kompleks yang termasyhur, yaitu Kompleks Kalawun, Kompleks Faroj Ibnu Barkuk, dan Kompleks Guri. Itu adalah kemajuan pada seni bangunan. Selanjutnya, yang ketiga, ada perkembangan pada bidang ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematik, dan ilmu agama. Nah, dalam sejarah tercatat ada beberapa tokoh yang berhasil mengembangkan ilmu-ilmu pada bidangnya. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah, yang dikenal sebagai reformer pemikiran Islam yang bermadzhab Hambali. Juga yang kedua ada Jalaluddin Asyuyuti dengan karya monumentalnya di bidang ulumul Quran, yaitu Al-Itqan fi Al-Quran. Yang ketiga ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang termasyhur dalam bidang penulisan ilmu fikih dan hadis. Meskipun dinasti Mamluk adalah dinasti yang dibangun oleh kaum budak, tetapi perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat besar sekali. Jatuhnya kota Baghdad sebagai pusat iptek dunia menyebabkan sebagian ilmuwan melarikan diri ke Mesir sebagai wilayah yang dianggap aman. Oleh karena itu, pada masa dinasti Mamluk, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat besar sekali. Adapun ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu antara lain ada ilmu agama, sejarah, kedokteran,
astronomi, matematika, aristek, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa bidang yang menjadi andalan para tokoh-tokoh di Daulah Mamluk. Yang pertama ada pada bidang ilmu sejarah dengan tokoh yaitu Ibnu Kholikan, Ibnu Tagribirdi, Abu Al-Fida, dan Ibnu Khaldun yang sangat masyhur sekali. Yang selanjutnya ada pada bidang astronomi dengan para tokoh Nasyiruddin Al-Tusi dan Abu Faros Al-Ghibni. Juga pada bidang kedokteran dengan para tokohnya yaitu Ibnu Nafis yang dikenal sebagai penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Karyanya Syarh Tashrih Al-Qanun memaparkan konsepsi yang jelas tentang fungsi paru-paru sebagai sirkulator darah. Abdul Mukmin Dimyati, seorang dokter hewan yang menulis buku Fadl Al-Khail, yaitu keunggulan pasukan berkuda. Itu adalah beberapa contoh dari kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian pada masa Daulah Mamluk juga mengalami kemajuan pada sistem pemerintahannya. Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Sistem pemerintahan oligarki ini merupakan kreativitas dari tokoh-tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya dalam perkembangan politik di pemerintahan Islam. Kalau jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang dijalankan sebelumnya, yaitu sistem monarki dan sistem aristokrasi, yaitu atau pemerintahan para bangsawan, maka sistem pemerintahan oligarki ini dapat dikatakan lebih demokratis. Sistem oligarki lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan. Sultan yang sangat lemah bisa saja disingkirkan atau diturunkan dari kursi jabatannya oleh seorang tentara yang lebih kuat dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Kelebihan lain dari sistem oligarki ini adalah tidak adanya istilah senioritas yang berhak atas juniornya untuk menduduki jabatan sultan, melainkan lebih berdasarkan keahlian dan kepiawaian seorang tentara tersebut. Nah, ini adalah kemajuan pada bidang sistem pemerintahan. Nah, setelah penjelasan beberapa kemajuan peradaban Daulah Mamluk tadi, yang terakhir ada runtuhnya Daulah Mamluk. Kemajuan Daulah Mamluk ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat dan menjaga kestabilan negara yang aman dari gangguan. Akan tetapi, ketika faktor-faktor tersebut menghilang, Daulah Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Itu adalah runtuhnya Daulah Mamluk. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.